Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tamim, guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Bilekiri, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru program pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran di kelas 4 dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah menggunakan pendekatan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Faris, ketua kelas, silakan pimpin doa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Oke, saya panggil satu-satu ya. Afika Natasha. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada Rasul Allah. Sebelum Bapak Guru menyampaikan materi, saya mau bertanya dulu, ada yang sudah mengerti tentang apa itu iman kepada Rasul? Ada yang sudah paham? Ada yang sudah bisa menjelaskan, Pak Guru, apa itu iman kepada Rasul? Belum? Oke. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara kita beriman kepada Rasul? Belum? Oke. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua ya. Ini sebagai kontrak belajar kita. Jadi pada pembelajaran kali ini dua tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai. Yang pertama apa? Menjelaskan arti iman kepada Rasul. Jadi diharapkan setelah pelajaran selesai, anak-anakku semua dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua apa? Dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Ada yang sifat wajib dan ada yang sifat mustahil. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pak Guru mau bertanya dulu. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan iman? Siapa yang bisa menjawab? Iman itu apa? Tangan. Iman itu sholat. Oke, yang lain? Iman itu apa? Mengerjakan segala perintah Allah. Bagus juga. Yang lain? Iman itu apa? Kalau begitu, Ustaz kasih kata kunci ya. Iman itu adalah percaya. Apa? Percaya. Iman itu adalah percaya. Ustaz kasih contoh seperti ini ya. Oke. Sekarang Ustaz kasih tahu kalian bahwa di saku Ustaz ini ada dompet. Kalian percaya atau tidak? Percaya? Kan kalian belum lihat. Ya, tetapi percaya sama Pak Ustaz. Oke, sekarang kalau begini ya. Nah, kalian lihat ya. Lihat, terus. Nah.
Kalian lihat nggak tadi? Apakah itu termasuk percaya? Itu namanya tahu ya. Kalau kita lihat sesuatu itu namanya kita mengetahui. Tapi kalau kita tidak lihat, tapi kita percaya, itu yang disebut dengan iman. Atau di atasnya percaya yaitu yakin. Apa coba? Jadi iman itu adalah percaya atau yakin. Meyakini dengan sepenuh hati. Apa yang akan kita yakini? Nah, coba slide selanjutnya. Salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul Allah. Percaya kepada Rasul salah satu rukun iman. Yang keberapa? Yang keberapa? 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab-kitab Allah. 4, percaya kepada Nabi dan berarti percaya kepada Rasul rukun iman yang keberapa? Keempat. Kelompok sana, percaya kepada Nabi dan Rasul rukun iman yang keberapa? 4. Oke. Beriman, perhatikan. Beriman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul sebagai pembawa wahyu, petunjuk, dan contoh teladan bagi umat manusia. Berarti itu artinya beriman kepada Rasul ya. Percaya, ikuti semuanya. 1, 2, 3. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul sebagai pembawa wahyu, petunjuk, dan contoh teladan bagi umat manusia. Siapa sih yang disebut dengan Rasul? Siapakah yang disebut dengan Nabi? Ada yang tahu? Nabi itu siapa? Rasul itu siapa? Lihat ya. Oke. Rasul itu berasal dari kata arsala yang berarti mengutus. Secara istilah Rasul itu adalah, dengarkan ya, perhatikan yang ini. Laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan untuk umatnya. Coba kita ulangi sama-sama ya. Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan untuk umatnya. Oke, kalau Rasul itu laki-laki yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya dan untuk umat. Beda dengan Nabi ya. Kalau Nabi hanya untuk dirinya saja, tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya ya. Berarti kalau yang 25 itu adalah Nabi sekaligus Rasul. Nah ini, tadi tujuan pembelajaran yang kedua adalah apa? Bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul. Di sini ada 2 ya, sifat wajib dan sifat mustahil. Coba lihat. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul yang pertama siddiq. Coba semuanya? Siddiq. Siddiq. Artinya benar. Ulangi, siddiq. Artinya benar. Amanah. Amanah. Dipercaya. Tablik. Menyampaikan. Fatonah. Cerdas. Oke, ulangi. Siddiq. Amanah. Tablik. Fatonah. Nah, sebutkan sekarang artinya. Siddiq.
Artinya sebut sidik. Amanah. Tablik. Fatonah. Sekarang Ustaz Aca, amanah. Tablik. Sidik. Fatonah. Oke, yang pertama sidik, benar. Berarti apa yang dikatakan oleh Nabi itu semuanya benar. Apa yang dikatakan Nabi itu yang disebut dengan sabda atau hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, amanah. Nabi itu wajib amanah, dapat dipercaya ya. Kalau di sini yang dapat dipercaya itu dikatakan orang yang amanah. Sifat wajib bagi Nabi itu wajib memiliki sifat dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, menyampaikan. Apa maksudnya menyampaikan? Nah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, berdakwah di jalan Allah. Yang ketiga, fatonah, itu cerdas. Apa artinya cerdas? Pintar ya, lebih. Kalau pintar, lebih tinggi dari pintar itu adalah cerdas. Oke, ini sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Oke. Di samping sifat wajib ini ada juga lawanannya, sifat yang mustahil, yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi. Mana dia? Nah. Kizib. Semuanya ikuti ya Pak. Kizib, hianat, kitman, balada. Oke. Kizib artinya dusta, berbohong. Tidak mungkin Nabi itu berbohong. Kedua, khianat artinya mengkhianati atau tidak mengkhianati. Mustahil Nabi itu berkhianat kepada orang ya. Pasti beliau itu dapat dipercaya. Kitman, tidak menyampaikan. Ulangi, kitman, tidak menyampaikan. Nah, berarti dia menyembunyikan ilmu yang dipunya, tidak mau mengajarkan orang, itu juga termasuk kitman. Yang keempat, baladah. Bodoh. Nah, mustahil Nabi itu bodoh. Kalau bodoh bagaimana dia bisa mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak kita tiru sifat-sifat wajib Nabi ini? Harus kita tiru ya, karena Nabi merupakan teladan bagi umat manusia. Kalau Nabi kita punya sifat sidik, benar, kita juga sebagai umatnya harus mengikuti untuk memiliki sifat yang benar, jujur. Sidik artinya benar atau jujur. Oke, itu tadi sekilas ulasan materi dari Pak Ustadz tentang beriman kepada Rasul Allah. Selanjutnya kita akan berdiskusi di masing-masing kelompok ya. Tadi Ustaz sudah bagi kelompoknya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Jadi pembelajaran kali ini kita menggunakan metode atau pendekatan problem based learning namanya ya. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi anak-anakku semua dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti Bapak Guru akan bagikan LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik ya. Masing-masing kelompok saya bagikan, kemudian nanti didiskusikan. Ada kasus di sana ya, Ustaz selipkan ada kasus, ada masalah untuk diselesaikan. Ada masalah di sini, nanti didiskusikan sama teman-temannya. Hasilnya nanti ditulis ya, bisa ditulis di sini. Kalau nggak cukup ditulis di belakang ya, tulis di belakang. Kemudian di akhir nanti setelah selesai kita akan masing-masing kelompok diwakili 1 orang akan mempresentasikan atau membacakan di depan hasil kelompoknya. Nah, sekarang masing-masing kelompok diskusi ya setelah Ustaz bagikan ini.
kemudian jawabannya ditulis nanti ya. Belum dikerjakan, ada depan dulu ya. Nah, di sini Ustaz sudah tuliskan suatu kasus atau suatu masalah ya. Oke, saya bacakan ya. Di kelas 4 SDN Bilakere, teman kita yang bernama Dani ya, Dani bertanya ya, Bu guru bilang kita harus beriman kepada Rasul, tapi aku belum paham siapa saja Rasul itu dan kenapa kita harus percaya kepada mereka. Yuk bantu Dani menemukan jawabannya. Nah, tugas kelompok di bawah itu, yang pertama, bekerjalah bersama kelompokmu ya, kerja kelompok. Kedua, diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa arti iman kepada Rasul? Apa arti iman kepada Rasul? Kedua, mengapa kita harus percaya kepada para Rasul? Dan yang ketiga, apa saja sifat baik yang dimiliki para Rasul, yaitu sifat wajib bagi Rasul. Silakan buka buku paketnya ya, di sana ada jawaban. Di sana bisa dicari buku paket, halaman 116, coba buka. Waktu habis ya, waktu habis. Sudah jadi semua? Oke. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok. Bisa sendirian, bisa berdua ya, biar tidak grogi ya. Nah, tadi sudah berdiskusi? Udah ada hasilnya? Oke, sekarang kita dengarkan ya. Nanti saya akan berikan penilaian kelompok yang paling bagus ya, kelompok yang paling bagus hasil diskusinya ya. Sekarang dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Oke, silakan. Apa arti iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul Allah berarti percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Karena perintah Allah menjadi teladan bagi umat manusia. Apa saja sifat wajib para Rasul? Siddiq, tabligh, amanah, patonah. Oke, itu saja. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah ya. Oke. Apa arti iman kepada Rasul? Percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul sebagai teladan contoh bagi manusia. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? 1. Karena bukti kesempurnaan imam. 2. Sebagai penyampai kabar gembira. Apa saja sifat wajib pada Rasul? Siddiq, tabligh, amanah, patonah. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Oke. Ya, tadi sudah kita dengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Oke, sekarang kita koreksi mana jawaban yang benar, mana jawaban yang perlu ditambahkan ya. Oke, pertanyaan yang pertama apa tadi? Apa arti iman kepada Rasul? Oke, apa arti iman kepada Rasul? Tadi jawabnya rata-rata
sudah benar, ada yang bilang percaya ya. Ada tapi ada yang belum lengkap, ada yang lumayan lengkap. Tapi yang paling lengkap yang ini ya, yang tadi. Iman kepada Rasul artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul sebagai pembawa wahyu, petunjuk, dan contoh teladan bagi umat manusia. Itu ya, jawaban nomor 1. Tapi semua rata-rata sudah bilang percaya tadi ya. Percaya atau meyakini. Oke. Nomor 2, soalnya apa? Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Bentar dulu. Ya. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Kelompok 1, jawabannya yang pertama apa? Karena perintah Allah. Karena itu merupakan perintah Allah. Di mana diperintahkan? Di dalam Al-Quran. Lihat itu ya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 64. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Yang jawab perintah Allah benar ya. Oke. Yang kedua apa alasannya kita harus percaya kepada Rasul? Yang kedua, sebagai pembimbing kehidupan. Ada yang jawab seperti itu? Ada yang jawab seperti itu sebagai pembimbing kehidupan? Oke. Ketiga, menjadi teladan bagi umat manusia. Ada yang menjawab? Nah, Rasul itu menjadi teladan bagi kita selaku umat manusia. Ketiga, sebagai penyampai kabar gembira. Ada yang bilang seperti itu? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4 ya, bagus. Dan yang kelima 6. Oh iya, menjadi bukti keimanan yang sempurna. Oke, kalau begitu ya, Ustaz akan umumkan sekarang mana kelompok terbaik ya, kelompok terbaik yang hasil diskusinya sudah bagus. Tapi rata-rata semuanya sudah bagus tadi ya, sudah bagus. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Tapi ini apresiasi ya, kelompok yang terbaik jatuh kepada kelompok mau berapa? Ya, kelompok 1 ya. Oke, tingkatkan ya. Jawab. Nanti kalau diskusi kelompok lagi ditingkatkan diskusinya ya. Semuanya berargumen ya. Oke. Perhatikan. Ustaz juga sudah menilai ya. Pertama, mana kelompok yang aktif, mana yang hanya satu orang yang kerja, mana kelompok yang yang diskusinya itu saling diskusi antar teman, mana yang hanya menunggu saja. Itu menjadi penilaian dari Bapak Guru ya. Mana yang cuma diam saja ya, atau mana yang ikut memberikan jawaban, ikut bertanya, ikut memberikan memberikan pendapat. Itu juga menjadi penilaian sikap dan keterampilan ya. Itu menjadi penilaian sikap dan keterampilan. Oke, yang terakhir sebelum kita ke kesimpulan, Ustaz akan berikan latihan ya. Buka halaman di buku paket. Buku paketnya ada halaman. Buka halaman. Nah, ini ya. Buka halaman 122, itu sebagai evaluasi kita ya. Itu sebagai evaluasi. Buka halaman 22. 122. Ya. Itu nanti dikerjakan ya. Bukan 100. Sudah semua? Nah, itu sebagai bentuk evaluasi kita ya. Oke. Alhamdulillah pelajaran telah kita lalui ya. Pelajaran hari ini kita sudah menyampaikan isi materi,
kemudian kita sudah menyelesaikan masalah kasus tadi secara berkelompok dan sudah dipresentasikan di depan. Dan alhamdulillah hasil dari presentasi kelompok tadi semuanya bagus ya. Semuanya bagus dan perlu untuk ditingkatkan. Dan kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, coba dilihat di depan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, coba bacakan sama-sama ya. Yang pertama, iman kepada mereka adalah manusia yang Allah yang diberi tugas menyampaikan pesannya untuk mendidik umat agar berada di jalan yang benar. Nah, itu kesimpulannya ya. Yang pertama, iman kepada Rasul Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai apa? Sebagai pembawa wahyu. Kemudian yang kedua, petunjuk dan contoh teladan bagi umat manusia. Yang kedua, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Para Rasul memiliki sifat wajib yaitu sidik, amanah, adil, karamah, dan memiliki sifat yang lain yaitu kizib, khianat, baladah. Nah, kesimpulan yang kedua, para rasul memiliki sifat wajib yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Itu yang harus kita ikuti, itu yang harus kita teladani sebagai umatnya. Sifat mustahil apa? Kizib, khianat, kitman, baladah. Dusta, tidak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan, dan baladah itu bodoh. Itu yang harus kita hindari. Oke, paham itu? Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, materi untuk minggu depan nanti kita akan melanjutkan masih tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tugas yang tadi dikerjakan ya, nanti dikerjakan, kita periksa di minggu depan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.